Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu. Sobat Skenda, bertemu lagi dengan Vina di sini, dan pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini kita bersama dengan narasumber yang lagi-lagi sangat istimewa nih, yang sudah mau dan bersedia meluangkan waktu di kesibukan beliau untuk hadir di Skenda Podcast pada siang hari ini. Ini masih siang ya Sobat Skenda, nanti kalau kalian nontonnya pagi, malam, atau sore ya yang penting di sini siang gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ada Bapak Dr. I Dewa Agung Gedemanu SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang, hai Sobat Skenda. Halo Sobat Skenda. Oke Bapak, mungkin saya memperkenalkan diri nih Pak, nama saya Vina, jadi biar lebih akrab gitu ya Pak ya. Mungkin untuk selanjutnya nih Sobat Skenda bisa dari Bapak langsung yang perkenalan ke Sobat Skenda semua gitu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Tadi dengan Vina Pak. Vina. Iya. Saya sering lupa ya sama nama orang ya. Karena terlalu banyak Vina, gitu ya Pak ya. Betul, karena kita sering ketemu orang, jadi secara nama sering lupa. Oke. Om Swastiastu, Sobat Skenda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semangat. Ya, Sobat Skenda ya. Ya. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung Sobat Skenda dan teman-teman yang lain menonton podcast ini ya. Perkenalkan, tadi sudah disebutkan nama saya Dewa Manu. Sehari-hari sebenarnya adalah seorang birokrat. Ya. Saya tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Mungkin Sobat Skenda pada tahu ya, Rumah Sakit Bali Mandara salah satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali yang ada di Sanur ya. Dan keseharian saya juga saya datang ke Skenda ini terkait dengan event organisasi profesi. Karena saya juga sebagai ketua DPD Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia IAPI Provinsi Bali. Oke, saya datang ke sini dengan teman-teman dalam rangka kita melakukan event simposium diskusi bersama terkait dengan pengadaan barang jasa di sektor pendidikan. Oke, jadi tadi sudah perkenalan singkat gitu ya Pak ya secara umum dari Bapak. Mungkin biar lebih akrab nih Pak ya, bisa saya sapa dengan Pak Dewa gitu ya Pak ya. Oke, Pak Dewa hari ini kebetulan hadir di Skenda karena dalam rangka ada kegiatan gitu ya Pak ya. Nah tadi juga sudah disinggung sedikit mengenai Bapak sebagai apa begitu ya Pak ya. Nah mungkin nih Sobat Skenda yang penasaran nih kan, wah siapa sih Bapak itu sebenarnya gitu ya, yang lebih lengkapnya lagi. Nah kebetulan juga nih saya ingin mengetahui sedikit informasi gitu ya Pak ya, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai IAPI tadi yang sudah disinggung sedikit gitu Pak ya. Apa sih itu IAPI itu Pak? Mungkin banyak nih Sobat Skenda yang belum tahu gitu. Sobat Skenda, IAPI itu adalah singkatan dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Jadi kalau saya boleh cerita, IAPI itu adalah organisasi profesi orang-orang yang berprofesi di bidang pengadaan barang jasa. Jadi kalau kita pahami, di semua organisasi itu pasti ada belanjanya, pasti ada pengadaan barang jasanya, pasti ada procurement-nya, pasti ada suplai logistiknya. Jadi IAPI itu adalah profesi yang melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagai organisasi profesi, karena profesi pengadaan itu tidak hanya ada di segmentasi sektor pemerintah, IAPI itu sebenarnya adalah organisasi profesi yang ada di semua organisasi, baik itu organisasi publik dalam hal ini pemerintah, organisasi privat atau perusahaan-perusahaan. Di perusahaan kan ada ini procurement juga kan. Ada juga di organisasi nirlaba seperti yayasan begitu. Nah kebanyakan orang yang paham, yang secara awam mengenal pengadaan barang jasa itu hanya di sektor pemerintah, pengadaan barang jasa pemerintah gitu, baik itu di sekolah, di dinas-dinas maupun di lembaga-lembaga pemerintah yang lain gitu. Jadi IAPI ini adalah organisasi profesi, dan kebetulan di Bali itu saya dipercaya sebagai teman-teman sebagai ketua DPD-nya. Jadi itu pengenalan singkat tentang IAPI gitu ya Pak ya. Dan jadi ini lagi anggota kita, teman-teman kita yang penggiat-penggiat pengadaan itu kembali karena segmentasinya tadi tidak hanya ada di pemerintah,
teman-teman kita juga ada yang di swasta, ada di sektor BUMD. Itu banyak teman-teman kita yang memang concern kepada profesi pengadaan. Jadi pengadaan itu sebagai buah profesi. Oke, jadi itu pengenalan singkat nih teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan mau informasi yang lebih lengkap lagi gitu ya Pak ya, ada nggak sih Pak ini website gitu untuk IAPI ini, atau misalkan kalau teman-teman mau berkunjung atau sekedar lebih ingin tahu gitu, gimana Pak? IAPI ada di iapi.org. Itu IAPI, website kita iapi.org, khusus untuk di Bali. Kantor kita itu ada di Gatsu Tengah, Tengah. Teman-teman sobat Skenda kalau senang dengan mie gacuan itu ada di seberangnya. Kalau udah ngomongin gacuan pasti tahu. Pasti tahu lah. Jadi gampang kita ini ya. Patokannya gampang gitu ya Pak ya. Itu jadi kalau saya boleh cerita teman-teman, terutama sobat-sobat Skenda ya, karena ini adalah sekolah kejuruan gitu ya, yang vokasi ya. Jadi profesi itu sebenarnya banyak sekali profesi-profesi yang sekarang itu sudah berkembang. Dunia juga sudah berubah ya. Jadi profesi-profesi yang konvensional seperti dulu, mungkin kalau kita dulu kecil ditanya cita-cita jadi apa, banyak orang bilang jadi dokter. Kita dulu cita-cita jadi apa? Saya sejujurnya nih Pak ya, saya tuh nggak ada cita-cita yang baku Pak. Terus? Jadi ketika saya jadi guru ya udah mengalir aja gitu. Itu Anda tanpa tujuan. Iya, tapi setelah sudah saya menemukan nih Pak ya, satu tujuan ya jadinya ditekuni gitu. Mungkin sobat-sobat Skenda jangan ditiru nih, ya kan Pak, kita harus planning masa depan gitu. Tapi itu menurut saya memang yang sekarang, kalau zaman kita dulu ya, kita bicara zaman kita kan udah old banget kita ya. Iya. Enggak, saya enggak sih Pak. Tapi kalau saya sendiri dulu itu pernah punya cita-cita ya, kayak satu cita-cita yaitu jadi abdi negara. Cita-cita gitu. Yang mulia. Tapi ya guru juga abdi negara Pak sebetulnya, ya kan Pak? Makanya justru itu yang saya bilang, secara konvensional orang dulu berpikir anak itu jadi dokter, jadi guru, jadi PNS gitu ya. Tapi dalam dunia sekarang profesi itu banyak berkembang, banyak startup rintisan. Bahkan salah satu profesi yang menurut saya menarik itu adalah profesi pengadaan. Betul Pak. Kenapa? Tadi saya bilang di semua organisasi butuh pengadaan. Nah ini saya sedikit cerita ya, kalau saya cerita pengadaan senang sekali flashback. Kenapa sih ada ilmu pengadaan gitu? Pengadaan itu sebuah ilmu sebenarnya. Kalau di dunia internasional dikenal sebagai sebuah konsep supply chain management, ilmu manajemen rantai pasok. Ilmu manajemen rantai pasok ini sebenarnya kan konsep ilmu yang lahir di segmen militer dulu, zaman perang dulu. Saya sempat baca di sebuah literatur, Jerman itu bisa menang lawan pasukan sekutu itu karena ada 3 yang menjadi unggulan mereka. Pertama adalah semangat juang, bangsa Jerman, kita tahu bangsa Arya ya. Kalau sobat Skenda senang nonton bola, tim nasional Jerman, tim Panzer, semangat juangnya luar biasa. Itu semangat juangnya. Yang kedua, strategi tempurnya mumpuni. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting, justru yang paling penting adalah suplai logistiknya. Betul Pak. Nah, suplai logistik itulah intisari dari ilmu pengadaan. Jadi organisasi-organisasi sekarang butuh orang-orang yang paham dengan suplai logistik. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang, zaman sudah sangat berubah, transformasi industri, sekarang sudah masuk industri 4.0 ya. Itu kan dunia semakin kompetitif sekarang. Dunia semakin kompetitif, persaingan sangat tinggi. Contoh deh, saya berikan contoh nih. Ketika pandemi COVID kemarin, kenapa ilmu logistik itu penting? Pandemi COVID kemarin, kita pahami semangat para tenaga medis, karena saya tugas di Rumah Sakit Beli Mandara ya, saya tahu banget semangat para dokter, para medis itu luar biasa di garda terdepan. Yang kedua, protap-protap SOP udah dibuat. SOP dari PPKM, pembatasan sosial gitu ya, itu kan bagian daripada strategi sebenarnya. Tapi kalau tidak didukung dengan suplai logistik, nggak bakalan bisa menang lawan pandemi COVID. Betul. Dimana orang disuruh masuk ke ruang isolasi tidak pakai masker, masker susah dapat, gitu ya.
kemarin itu kan benar-benar kita diajarkan bahwa dunia udah berubah, kompetisinya udah berbeda. Kalau dulu pemerintah untuk beli sesuatu sangat gampang, orang berebutan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi begitu pandemi COVID, bukan hanya pemerintah yang butuh masker, kan gitu ya, bukannya rumah sakit pemerintah yang butuh baju hazmat, baju pelindung. Rumah sakit swasta banyak, perusahaan-perusahaan semua orang beli masker. Nah, sehingga ilmu pengadaan, dalam hal ini ilmu supply chain, itu menjadi sangat penting. Nah, ke depan dengan tingkat persaingan kompetisi pasar seperti ini, ke depan orang-orang yang punya kompetensi dalam hal suplai logistik, dalam hal pengadaan barang jasa, itu sangat dibutuhkan dalam persaingan ke depan. Iya, betul. Jadi Sobat Skenda nih kan, terutama saya sendiri nih Pak ya, mungkin saya belum tahu sama sekali nih tentang ilmu logistik, pengadaan dan lain sebagainya. Dan setelah dijelaskan itu mungkin untuk Sobat Skenda yang belum tahu nih, mau saya tuh ke arahnya mau kemana sih gitu ya kan. Setelah mungkin mendengar atau menonton podcast ini, mungkin sedikit ada pencerahan gitu ya Pak ya, tentang yang sudah disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana pengadaan, bagaimana ilmu logistik dan lain sebagainya begitu. Karena betul sekali logistik itu sangat dibutuhkan ya Pak ya, karena tidak bisa berjalan suatu instansi atau suatu perusahaan tanpa logistik begitu. Pengadaan itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh pengadaan. Oh betul, betul ya Pak ya. Sama juga kayak biasanya kan kita lihat nih Pak di quotes gitu, quotes gitu. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Sama juga kayak pengadaan gitu ya Pak ya. Bukan segalanya, tapi segalanya butuh pengadaan. Betul sekali. Oke Sobat Skenda, jadi Sobat Skenda nih harus nih banget nonton sampai selesai gitu ya Pak ya, karena banyak informasi atau ilmu-ilmu yang mungkin Sobat Skenda di rumah belum tahu begitu. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin kita sedikit lebih memfokuskan di kegiatan hari ini gitu ya Pak ya. Apa saja sih kegiatan hari ini tuh yang sudah dilaksanakan gitu ya? Baik, terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar Skenda ya, sudah memberikan ruang untuk kita DPD IAPI Provinsi Bali melakukan kegiatan di Buleleng ini. Jadi kalau saya analogikan, kalau filosofi Hindu di utara itu kan tempatnya Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu yang sebenarnya kalau kita lihat ininya, dia reinkarnasinya dia kan di Krishna, Arjuna, itu kan pemikir-pemikir sebenarnya. Jadi kita ingin mendapatkan aura yang baik dari Buleleng ini untuk kita melakukan transformasi pengadaan. Jadi acara kita hari ini itu adalah diskusi bersama, simposium bentuknya, transformasi pengadaan barang jasa di sektor pendidikan. Nah, apa pentingnya acara hari ini? Sebenarnya itu tadi menyambung apa yang sampaikan tadi, bahwa dunia udah berubah. Begitu juga segmentasi pengadaan barang jasa di sektor pemerintah, karena tadi saya sebutkan pengadaan itu tidak hanya ada di pemerintah ya. Tapi saya dalam hal ini hari ini kegiatan kita khusus di sektor pemerintahan ya. Pengadaan barang jasa di pemerintah itu sekarang sudah jauh bertransformasi, sudah jauh berubah dari pengadaan zaman dulu. Kalau saya cerita dulu, jadi kalau kita mempelajari sesuatu kan pasti ada historical approach-nya, pendekatan historinya. Betul. Sehingga kenapa sekarang itu begini? Kalau zaman dulu orang awam mendengar ketika pengadaan barang jasa pemerintah, Vina kelahiran tahun berapa? 99 Pak. Saya masih kecil. Mengenal project kan dulu? Proyek. Kalau proyek sih saya kebetulan karena saya SMK ya Pak ya, jadi sudah tidak asing gitu dengan hal-hal proyek. Belum nih Pak. Ya, kalau dulu dikenal namanya proyek-proyek pemerintah itu dilakukan melalui lelang. Zaman dulu. Semuanya proyek pemerintah lelang begitu. Nah, sekarang pengadaan itu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu ini kembali kita kalau ikuti perubahan ini ya, revolusi industri itu sangat berpengaruh terhadap segmentasi ekonomi dunia. Kita ketahui di sektor pengadaan, pemerintah itu kan sebenarnya pembeli terbesar, the largest buyer dalam suatu siklus ekonomi suatu negara. Jadi pemerintah itu pembeli terbesar, sehingga ketika belanja pemerintah itu mengalami suatu stagnansi, mengalami suatu keterlambatan,
itu pertumbuhan nasional pun akan terganggu. Karena apa? Karena perputaran ekonomi nggak ada. Karena pemerintah itu terbesar, pembeli terbesar itu pemerintah. Sehingga pemerintah itu sekarang mentransformasi pengadaannya mengikuti perkembangan zaman sekarang. Sekarang zamannya sudah semuanya elektronik, berkembang, sekarang sudah mengarah ke digitalisasi. Pengadaan pun sekarang mengarah ke transformasi digital. Nah, terbukti segmentasi pengadaan barang jasa di pemerintah sekarang, kalau kita bicara transformasi, di acara tadi saya jelaskan, kalau kita bicara transformasi, berarti ada 4 ruang yang kita bicarakan. Pertama itu dari probisnya, proses bisnisnya, pengadaan itu sudah berbeda. Yang kedua, dari domain bisnisnya juga sudah berubah. Yang ketiga, model bisnisnya juga berbeda. Dan keempat, organisasi dan budayanya juga sudah berubah. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang-orang pengadaan, agar kita kita tidak lagi sebagai orang yang penghambat proses pembangunan dalam ini pengadaan, tapi kita adalah agen perubahan untuk bisa mempercepat bagaimana proses belanja ini bisa kita percepat agar perputaran ekonomi lebih cepat, dan kembali sasaran adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau dulu kembali saya cerita, pengadaan itu hanya dipandang sebagai proses belanja semata, yang prosesnya melalui lelang atau berubah menjadi tender bahkan, dan sekarang itu sudah dirubah, bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Pengadaan itu sekarang sudah semuanya by elektronik, didigitalisasi, khusus di sekolah, karena tadi probisnya sudah berubah. Nah, pengadaan barang jasa di sekolah, proses bisnisnya juga diubah. Kalau dulu konvensional, menggunakan tender, begitu ya. Sekarang semua by sistem, dibuatkan sebuah wadah. Karena kalau dulu penyedia-penyedia itu belum terfasilitasi, belum dibuatkan suatu pasar tersendiri. Sehingga penyedia itu kebanyakan untuk pemerintah berbelanja itu melalui banyak tahapan belanja. Kalau sekarang penyedianya sudah didekatkan dengan pembelinya, dalam hal ini sekolah-sekolah, melalui sistem yang disebut dengan SIPLA. Itu dari sisi probisnya. Dari sisi domainnya, kalau dulu pengadaan itu pengadaan itu paling banyak itu adalah prosesnya melalui pemilihan penyedia melalui tender, begitu. Sekarang kalau sudah kebutuhannya standar, harganya sudah berlaku di pasaran, ya beli saja, klik langsung di sistem. Dimudahkan begitu. Yang selanjutnya adalah organisasinya juga berbeda kalau di sektor sekolah. Organisasi pengadaan di sekolah itu ya kalau yang menggunakan anggaran non-BOS gitu ya, bukan dana operasional sekolah, itu organisasinya kan banyak, ada pengguna anggaran, PA, PPK. Nah, sekarang di sekolah bertransformasi dengan Permendikbud 18/2022, hanya ada pelaksana pengadaan sebutannya. Pelaksana pengadaan langsung penyedia. Nah, itu di sisi organisasi pengadanya. Sekarang yang paling penting itu adalah, menurut saya itu adalah bagaimana merubah budaya kita. Budaya. Karena kalau bicara merubah dunia pengadaan ini, tidak bisa hanya pelaku di sisi pembeli, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini pelaksana di sekolah yang berubah mindset mereka, tetapi juga kita bicara dalam pengadaan itu ekosistemnya. Ekosistemnya ini termasuk penyedia-penyedia di luar, pelaku-pelaku usaha di luar. Mereka harus di-influence bahwa pengadaan kita udah berubah nih. Jangan Anda masih mindset lama untuk dapat project pekerjaan mendekati orang per orang, tapi Anda datanglah secara profesional, menunjukkan kinerja dan semuanya itu. Karena prinsip pengadaan di sekolah itu adalah efisien, berarti yang namanya prinsip efisien, beli barang sesuai kualitas, efektif, tepat sasaran, harus sesuai dengan spesifikasi, tepat waktu, tepat lokasi pengiriman gitu. Itu efektif. Ketiga, transparan. Semua pengadaan barang jasa di pemerintah itu, terutama di sekolah itu,
harus diumumkan agar masyarakat luas tahu akan ada pengadaan ini di sekolah. Harus transparan. Yang ketiga, harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sisi akuntabilitas inilah, di sisi prinsip-prinsip pengadaan tadi, dengan menggunakan transformasi pengadaan ke arah digital, dibuatkan sistem-sistem oleh pemerintah dengan mendekatkan pembeli masuk ke siplah tadi, semua prinsip itu bisa terfasilitasi di sana. Oke, jadi tujuan dari kegiatan ini tuh sebetulnya sangat kompleks sekali ya Pak ya, untuk memberitahu informasi yang sedemikian gitu. Nah kemudian untuk yang selanjutnya kan mengenai target, tadi juga sudah jelaskan bahwa untuk kegiatan pada hari ini dikhususkan targetnya adalah instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Buleleng, begitu ya Pak? Sekolah-sekolah atau apa lagi Pak selain sekolah-sekolah? Begini Pak, itu yang kita bicara lingkungan pengadaan. Jadi kalau tadi di awal saya bilang profesi pengadaan ini ada di segmen belanja pemerintah, privat maupun nirlaba. Di pemerintah sendiri juga sudah ada segmen-segmen pengaturan yang berbeda. Kalau secara umum pengadaan itu kan diatur melalui Perpres 16 tahun 2018 yang terakhir diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Di Perpres itu sudah diberikan pengecualian kepada instansi pemerintah yang memang butuh kekhususan dalam pengadaan. Ada di pasal 61 di Perpres itu bahwa ada pasal pengecualian dalam pengadaan itu. Yang dikecualikan itu yang pertama adalah pengadaan barang jasa di BLU atau BLUD. Nah, saya tadi diskusi dengar cerita Skenda mengarah ke BLUD ya. Betul. Itu pengaturan pengadaan juga berbeda. Ada BLUD, karena kalau BLUD kita mengenal 3 sebenarnya, BLU atau BLUD. Yang pertama instansi yang memberikan layanan barang atau jasa, bisa rumah sakit, bisa instansi pendidikan, itu bisa BLU. Yang kedua instansi yang mengelola dana bergulir, biasanya ada di koperasi, dinas koperasi itu mengelola dana bergulir, itu bisa BLU. Yang ketiga pengelola kawasan, itu bisa BLU. Pengadaan barang jasa di BLU sesuai pengaturan Perpres itu dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena memang secara model bisnis di BLU berbeda, secara proses bisnisnya juga berbeda apa yang dilakukan di BLU. Yang kedua, pengadaan yang dikecualikan itu adalah pengadaan barang jasa yang sudah tarif yang sudah dipublikasikan. Misalnya BBM, listrik, telepon, itu Anda beli di mana saja harganya sama, gitu ya. Kecuali di Irian mungkin beda ya, si Perpresnya juga beda. Yang ketiga, pengadaan barang jasa yang sudah melalui praktek bisnis yang sudah mapan. Contoh, pengadaan hotel, tiket pesawat, itu pasti berbeda. Anda beli ngadain acara di hotel bintang 5 di Kuta dengan hotel bintang 5 di Buleleng, bisa jadi harganya beda. Karena itu praktek bisnisnya sudah berbeda yang mengatur. Dan keempat adalah pengadaan barang jasa yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang lain. Salah satunya adalah pengadaan barang jasa di sekolah. Itu kenapa kita memang khususkan untuk sekolah hari ini, karena memang peraturannya beda, ada lex spesialisnya di situ. Sehingga memang kita khususkan yang sekolah. Karena jangan sampai teman-teman di ekosistem kembali pengadaan itu, baik pelaku yang ada di sekolah, mereka harus punya pemahaman yang sama, bahwa mereka itu adalah instansi yang berbeda pengelolaan pengadaannya, sehingga kalau masyarakat awam ataupun nanti ekosistem yang lain melihat pengadaan di sekolah itu, jangan disamakan dengan pengadaan barang jasa yang ada di instansi yang lain. Belum tentu sama. Gitu ya, dan bahkan prakteknya memang nggak sama. Jadi sudah diterangkan juga ya sangat detail oleh Bapak tentang pengadaan juga logistik gitu ya Pak ya untuk di sekolah ini, dan memang ruang lingkupnya sebetulnya luas sekali gitu ya Pak ya tentang pengadaan ini, tapi untuk hari ini difokuskan ke sekolah begitu ya Pak ya? Sekolah, karena itu kembali saya sampaikan kita ingin cari aura Buleleng, arah utara biasanya memberikan aura yang positif ya. Jadi mulai kita dari Buleleng ini nanti untuk ke masing-masing kabupaten. Bahkan tadi ada dari Dinas Pendidikan Buleleng berharap juga acara dilakukan di segmen sekolah dasar karena juga mengelola anggaran gitu.
Oh, berarti untuk hari ini nih belum sampai ke sekolah dasar nih Pak? Belum. Oh, belum. Oke. Baru SMP sama SMA SMK. Oke. Jadi mungkin juga buat Sobat Skenda, karena kan Sobat Skenda ini tidak hanya siswa aja nih Pak. Betul. Mungkin ada ibu guru, bapak guru, ada masyarakat luas juga. Jadi Sobat Skenda ini kan ada dari semua kalangan gitu ya. Jadi untuk Sobat Skenda yang masih belum memahami tentang bagaimana itu pengadaan, seperti yang sudah disampaikan Bapak, dari setiap instansi itu tidak sama gitu ya Pak ya. Kebutuhannya tidak sama. Terus bagaimana proses melakukan pengadaan atau mengajukan pengadaan juga tidak sama begitu ya. Jadi penting untuk menonton nih dan mendengarkan informasi dari Pak Dewa gitu ya. Nah oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan dengan sangat detail mengenai pengadaan juga kegiatan hari ini. Nah yang kami ingin tahu lagi setelah kegiatan ini berlangsung, harapan dari Bapak dan juga instansi itu apa sih Pak setelah melakukan diskusi ini? Baik, terima kasih. Pertama tentu harapan kita di internal dulu, saya bicara di internal organisasi ya, bahwa IAHPI ini, Ikatan Ahli Pengadaan ini organisasi profesi, bahwa saya sebagai ketua DPD, kita hanya mengurus organisasi profesi ini. Organisasi ini adalah milik teman-teman yang berkecimpung dalam dunia pengadaan. Itu yang pertama. Sehingga dengan acara ini kita ingin berharap semua teman-teman pelaku pengadaan itu memiliki pemahaman yang sama, bahwa segmentasi pengadaan barang jasa di sektor pendidikan, di satuan pendidikan ya, itu memang berbeda dari segmentasi pengadaan barang jasa pemerintah di sektor yang lain gitu ya. Itu sehingga teman-teman pelaku pengadaan dalam hal ini profesi pengadaan itu memiliki pemahaman yang sama. Harapan kedua kita juga pemahaman yang sama ini juga didapatkan oleh teman-teman di aparat penegak hukum, sehingga tadi kita undang juga dari sektor aparat penegak hukum agar mereka punya pemahaman yang sama juga, bahwa ketika ada suatu permasalahan pengadaan secara karakteristik harus dilihat dulu ini aturan yang digunakan mana gitu, karena kebanyakan orang pahamnya pengadaan barang jasa pemerintah semuanya menggunakan perpres, bahwa segmentasi yang saya sebutkan tadi pengecualian itu ada di sektor BLU misalnya rumah sakit, aturan sudah memberikan kewenangan bahwa pengadaan barang jasa di BLU diatur melalui peraturan pemimpin BLU. Nah segmentasi sekolah ini diberikan keluasan kembali dengan Permendikbud, jadi diatur khusus lab spesialisnya di situ. Nah teman-teman juga di stakeholder yang lain agar paham bahwa pengaturan pengadaan barang jasa di sekolah juga memiliki karakteristik khusus yang tentunya ketika terjadi permasalahan harus kita kembalikan juga ke karakteristik yang sebenarnya. Nah itu sih harapan kita, sehingga tadi saya sampaikan sepanjang tidak ada mens rea niat jahat, tidak ada saya sampaikan 5 hal: suap, fiktif, markup, penipuan, persekongkolan. Pengadaan itu yang kita takutkan adalah pekerjaan itu tidak selesai, barang jasa yang kita beli tidak sampai, tidak datang, kualitasnya tidak benar gitu. Itu yang harusnya kita takutkan. Nah itu maksud saya. Oke, jadi dari diskusi kali ini harapannya sudah disampaikan begitu ya Pak ya, dan untuk menyamaratakan persepsi gitu ya Pak ya dari berbagai instansi yang diundang pada hari ini di Sekolah SMK Negeri 2 Singaraja begitu. Nah kemudian setelah sudah melakukan diskusi ini, apa sih yang bisa didapat gitu Pak? Maksudnya keuntungan ya dari peserta gitu, peserta diskusi. Oke, pertama paling tidak dari sisi confident dulu yang saya sampaikan pertama ya. Tadi beberapa peserta sudah bercerita tentang pengadaan mereka masing-masing. Dari sisi konfidensi bahwa orang pengadaan itu harus membangun jejaring. Itu pertama. Jejaring itu dalam hal pertama jejaring untuk diskusi, karena kita tahu kalau bahasa Inggrisnya itu Tanhana wong swasto nulus. Wih, bahasa Inggris Pak. Tidak ada orang yang sempurna. Iya betul. Ya kan begitu ya. Jadi kalau kita sendiri mungkin kita merasa sudah ini sekali ya. Tetapi ada hal-hal lain yang pasti di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita yang mungkin belum kita ketahui. Sehingga dengan membangun jejaring di luar,
orang pengadaan itu bisa punya ruang-ruang untuk diskusi. Termasuk kami di pengurus YAPI datang ke Buleleng, mendengar tadi cerita-cerita dari pelaku pengadaan, para kepala sekolah di SMK, SMA, SMP itu. Oh, kita tahu jadinya seperti itu loh permasalahan mereka. Paling tidak confident mereka bahwa mereka tidak sendiri ngurusin pengadaan. Jadi mereka tahu, oh ternyata ada profesinya loh pengadaan itu. Ternyata ada ikatan profesinya loh yang aware, yang peduli dengan perkembangan profesi kita. Itulah kami hadir di sini. Itu harapan kita ya, ini kita tadi. Yang kedua, setelah ada pertemuan ini, saya dengar juga tadi dari perwakilan dari Polres Buleleng yang hadir, mereka juga concern bahwa memang pengadaan barang jasa itu penting, sehingga para kepala sekolah, pelaksana pengadaan di sekolah itu jangan ragu untuk melakukan proses pengadaan. Jangan ragu, sepanjang ikuti prosedurnya, bahkan itu sudah dibuat sesederhana mungkin. Lakukan pengadaan itu by system, karena kalau sudah by system, ini biasa kalau pengadaan konvensional dulu tidak menggunakan sistem, kepala sekolah pindah, dokumen hilang. Betul. Nah, kan gitu kan. Tapi kalau sudah by system, semua terekod semua di sistem. Jadi akuntabilitas kita terjaga. Ya, juga disampaikan itu tadi, Anda jangan takut melakukan proses pengadaan sepanjang niat kita memang untuk melakukan tugas dengan baik, terus ingat prinsip-prinsip pengadaan, ya. Karena kalau saya secara ringkas saya sebut pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah cara belanja pemerintah, ya, untuk mencapai tujuan pengadaan, ya. Tujuan pengadaan artinya beli barang, dapat barang sesuai kualitas, ya. Untuk mencapai tujuan pengadaan, gitu ya, dilandasi atau sesuai dengan kebijakan pengadaan. Kebijakan pengadaan dilandasi dengan prinsip pengadaan dan tidak melanggar etika. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah itu prinsipnya adalah bagaimana cara belanja pemerintah, dalam hal ini cara belanja sekolah, ya, untuk mencapai tujuan pengadaan, ya, sesuai dengan kebijakan pengadaan, dilandasi prinsip tidak melanggar etika. Oke, begitu. Simpelnya seperti itu. Iya. Jadi Sobat Skenda mungkin di rumah ini yang mungkin ada sebagai pelaku pengadaan gitu ya Pak ya, yang menonton gitu, yang mungkin masih belum mendapatkan diskusi atau mendapatkan waktu untuk berdiskusi dengan Bapak dan juga organisasi gitu, mungkin yang mau ingin mengajukan pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti ketika Bapak menonton bisa Bapak baca-baca, oh ternyata permasalahannya ada ini loh, ada itu gitu. Dan buat Sobat Skenda mungkin nih Pak yang di rumah, Sobat Skenda yang kayak, oh saya pelaku pengadaan nih gitu, tapi saya ingin mendapatkan diskusi atau diwadahi untuk sharing gitu. Bisa dihubungi kemana nih Pak? Mungkin gitu, bisa diberikan informasi. Sobat Skenda, pelaku pengadaan itu, ya, pengadaan itu tidak hanya ada di pemerintah. Betul. Tidak hanya ada di organisasi pembeli. Anda, teman-teman, Sobat Skenda, atau siapapun di luar sana, kalau Anda sebagai pelaku usaha, ya, sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang jasa untuk kebutuhan pemerintah, ya, atau untuk kebutuhan organisasi, baik itu di pemerintah maupun di sektor swasta, Anda juga adalah pelaku pengadaan. Anda juga adalah pelaku pengadaan. Sehingga Anda wajib tahu Anda berhubungan dengan siapa di organisasi apa di sana. Ini kalau kita sebagai pelaku usaha ini, saya akan jualan di segmentasi pemerintah gitu misalnya. Anda wajib tahu regulasi di pemerintah itu seperti apa ya, sistem yang digunakan apa ya gitu. Karena ini penting di luar. Anda mau ikut pengadaan barang jasa di sektor satuan pendidikan, ada SIPLAH sistemnya. Anda masuk saja ke SIPLAH sana. Anda walaupun Anda pelaku usaha, tapi Anda tidak masuk ke sistemnya, berarti Anda nggak bakalan bisa masuk terlibat dalam pengadaan barang jasa di sekolah, karena ada sistem sendiri, ya, harus masuk ke dalam sistem itu. Nah itu ya. Yang kedua, kalau kita mau diskusi, nah ini jadi ruang yang bagus ya. Terima kasih ya Bina ya sudah mengundang kita untuk diajak gabung di sini. Tadi bagi saya diajak podcast apa gitu terpikir. Jadi terima kasih sudah memberikan ruang seperti ini.
Jadi Sobat Skenda, teman-teman pelaku-pelaku pengadaan di luar sana, baik Anda itu sebagai pelaku pengadaan di pemerintah, baik itu Anda sebagai PA atau pengguna anggaran, atau kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen, atau Anda duduk di Pokja pemilihan, atau Anda sebagai pejabat pengadaan, atau Anda sebagai pelaksana pengadaan di satuan pendidikan, bahkan Anda sebagai pelaku usaha, kami membuka ruang sebesar-besarnya untuk berdiskusi. Hubungi kami di di website kami di IAPI, terus kolom chat boleh, nanti untuk kontak person nanti boleh di kolom chat podcast ini, nanti akan saya balas ya. Terus kalau kantor kami ada di Gatsu, tadi saya cerita di Gatsu Tengah. Dan untuk kegiatan kita sebenarnya DPD IAPI Bali berkolaborasi dengan banyak sektor untuk bagaimana menggaungkan pengadaan ini sebagai sebuah kajian ilmu pengetahuan, agar semua orang paham kalau kita membangun suatu ekosistem pengadaan barang jasa yang baik, jadi harus lebih banyak orang tahu apa itu pengadaan itu. Termasuk Sobat Skenda ini yang terutama para siswa ya, ruang profesi pengadaan itu sangat terbuka. Ini saya sering cerita ke teman-teman mahasiswa, ruang profesi pengadaan itu sangat terbuka. Jadi semua organisasi pasti butuh belanja. Ketika mereka belanja, pasti butuh orang yang paham dengan pengadaan. Apalagi ke depan dengan era kompetisi yang saat ini dibutuhkan sekali orang-orang pengadaan. Terbukti di pemerintah sekarang ada jabatan fungsional pengadaan. Betul. Yang tujuannya adalah agar orang pengadaan itu adalah memang orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu. Memang orang-orang yang memang berkompeten, sehingga pengadaan itu dipandang sebagai sebuah profesi yang memang membutuhkan knowledge, membutuhkan keterampilan, membutuhkan kompetensi gitu. Dan tidak kalah penting adalah membutuhkan integritas pelakunya. Kompetensi without integrity is useless. Widih, gitu ya. Makanya Sobat Skenda nih yang nggak nonton nih rugi banget nih ya Pak ya, karena banyak informasi-informasi yang bahkan saya sendiri tuh baru tahu nih, kayak saya dari tadi mendengarkan tuh sampai speechless sendiri gitu. Dan untuk Sobat Skenda di rumah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapaknya, kayak gimana ya Pak ya, kita kan mungkin kalau anak SMA nih kayak apa sih gitu ya kan, tapi penting untuk kita tahu dari sejak gini gitu ya Pak ya, karena mungkin banyak saya mau jadi apa sih nanti ke depannya gitu, karena disampaikan ke Bapaknya bahwa ruang untuk organisasi atau bidang pengadaan dan logistik ini sangat terbuka gitu ya Pak. Terbuka. Karena kebanyakan generasi muda itu cita-citanya bagus sekali mau jadi ini, menjadi itu yang kayak sudah iya betul sekali Pak ya gitu. Nah jadi ini teman-teman Sobat Skenda, sekali lagi saya ingatkan kepada Sobat Skenda di rumah yang memiliki pertanyaan mungkin yang belum sempat kita bahas nih hari ini gitu. Semoga nanti Bapak punya waktu lagi nih berkunjung ke Skenda nih. Nanti kita buat part 2 gitu, bisa kan Pak? Semoga Bapaknya berkenan nih kan Sobat Skenda. Nah jika memang Sobat Skenda kayak wah gergetan banget nih kok nggak ditanyain sih, ini nggak dibahas gitu, bisa kalian semua Sobat Skenda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semua om tante bisa komen di kolom komentar, nanti akan dibalas oleh Pak Dewa gitu ya. Nah, dan nanti jika ada Sobat Skenda juga yang ingin menghubungi website dari IAPI gitu ya, mungkin nanti kita akan sisipkan linknya di description box gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Sobat Skenda, sebelumnya nih, sebelum kita menutup podcast pada siang hari ini, apakah ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan yang penting nih untuk diketahui Sobat Skenda di rumah gitu, apa Pak? Rasanya kalau ditutup kecepatan kali ya kayak. Oh gitu ya Pak. Nanti mungkin bisa sering-sering nih Pak mampir ke Skenda gitu. Jadi kalau saya diminta cerita tentang pengadaan dan nggak cukup. Nggak ada habisnya gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena memang kalau ilmu pengadaan itu kan ilmu yang sangat luas. Betul. Selama ini kesalahan kita memandang pengadaan itu kan hanya memandang pengadaan itu hanya dari dari kita cara pengadaan. Artinya dari kita bicara tender, dari bicara belanja di e-katalog gitu. Betul. Tapi kalau kita mau memperluas cakrawala kita berpikir, mengkaji pengadaan itu dari
multidisiplin ilmu, memang kita nggak ada habisnya. Contoh kalau kita belum bicara nih, pengadaan dipotret dari sisi aspek hukum gimana, pengadaan dipotret dari aspek manajemen gimana, pengadaan dipotret dari aspek digitalisasi seperti sekarang gimana. Ini memang kajian sangat luas. Itulah mengapa saya bilang Sobat Skenda semua ya, sangat terbuka ruang profesi Anda untuk masuk dalam profesi pengadaan. Saya berikan contoh ini. Sekarang pemerintah ketika merekrut PNS ya akan dibuka formasi jabatan fungsional pengadaan. Yang notabene kalau Anda nanti ada ikut mengambil formasi itu, Anda wajib tahu pengadaan itu. Betul. Karena akan ada tesnya untuk pengadaan gitu. Bahkan kalau Anda punya sertifikat bisa langsung mungkin bisa jadi lulus ya. Itu ya. Itu penting. Yang kedua, ketika kita bicara kompetensi misalnya pengadaan ya, saya ingin sebenarnya para Sobat Skenda yang masih siswa atau mahasiswa ya, Anda siapkan diri Anda ketika keluar dari lingkungan akademik ya, dan keluar ke lapangan kerja. Yang dicari sekarang orang itu adalah kompetensi orang cari. Salah satu kompetensi pengadaan. Salah dua yang terkait juga dengan pengadaan adalah kompetensi misalnya sertifikat keahlian, SKA, atau sertifikat keterampilan SKT. Itu bisa kita fasilitasi melalui yang terkait dengan pengadaan, ahli konstruksi, ahli K3 kalau kita bicara konstruksi ya. Itu kita bisa fasilitasi dari profesi pengadaan. Sehingga saya bilang kalau profesi pengadaan adalah profesi yang sangat terbuka, karena sekali lagi semua organisasi butuh pengadaan barang jasa. Gitu ya. Harapan saya dengan ini kita udah berakhir. Belum ya? Gimana nih Pak maunya nih? Kalau saya kan tergantung Bapak aja nih ya kan. Kalau ada memang informasi yang penting yang bisa disampaikan ke Sobat Skenda, silakan Pak. Sobat Skenda ya. Jadi ruang profesi pengadaan itu sangat terbuka. Kalau saya bilang contoh teman-teman yang senang yang senang dengan IT gitu misalnya, senang dengan karena sekarang era digital ya. Betul. Anda bisa bikin aplikasi-aplikasi yang mendukung organisasi untuk memudahkan belanja gitu misalnya. Betul. Bisa dibuat. Sekarang semua organisasi membuat platform belanja. Kalau di pemerintah, satu sistem yang sudah dibangun, sistem pengadaan secara elektronik yang disebut dengan SPSE, itu jadi satu sistem. Di situ ada platform belanja elektroniknya, ada yang disebut dengan e-katalog. Jadi daftar barang kebutuhan pemerintah tayang di situ. Sehingga pemerintah ketika mau beli barang jasa itu tinggal klik melalui processing. Ada juga platform yang dibentuk, yang dibuat untuk memfasilitasi usaha-usaha mikro kecil. Produk dalam negeri dibuatkan platform yang disebut dengan Bela Pengadaan. Sehingga usaha-usaha kecil, usaha mikro itu yang dulu mungkin terpinggirkan dari hidup pikuk pengadaan barang jasa pemerintah, sekarang sudah diberikan platformnya. Nah itu yang saya sebut tadi transformasi pengadaan. Begitu juga di segmentasi pengadaan yang lain seperti sekolah ada Siplah, ya. Begitu juga di segmen-segmen organisasi yang lain itu pasti sekarang mengejar adalah karena era digitalisasi dikejar orang-orang yang bagaimana cara membuat suatu platform pengadaan yang lebih mudah. Nah, itu juga menurut saya ruang profesi pengadaan yang sangat terbuka. Iya betul, saya setuju sekali Pak, karena kebetulan juga saya adalah lulusan TI gitu. Jadi karena teknologi informasi, teknik informatika. Ya, jadi karena sekarang ini adalah era digital dan kebetulan juga saya sejak SMA dulu SMK juga saya TI, kuliah pun juga saya mendalami TI gitu. Jadi memang di TI itu diajarkan begitu ya Pak, bagaimana membuat platform, bagaimana caranya membuat aplikasi mobile dan sebagainya. Itu bahkan bisa menjadi ladang gitu ya Pak ya, ladang dan juga bisa menjadi batu loncatan gitu ya Pak ya. Selain kita bisa
kerja dari berbagai aspek, karena kan era digital gitu juga tadi bisa ikut gitu bergabung ke dalam pengadaan gitu ya profesi pengadaan seperti itu. Nah oke, Sobat Skenda, jadi mungkin Sobat Skenda di rumah yang lagi buntu-buntu banget setelah saya lulus nih, saya mau lanjut kemana nih? Nah mungkin setelah nonton podcast ini Sobat Skenda di rumah tuh ada inspirasi gitu ya kan, nanti saya akan menjadi apa, saya akan lanjut kemana gitu. Jadi Sobat Skenda mungkin karena saya pun juga masih ingin menggali informasi sebetulnya gitu ya, tapi mungkin untuk menutup nih Pak ya, ada nggak pesan-pesan singkat tapi mengena buat Sobat Skenda nih Pak? Oke, Sobat Skenda yang saya hormati, Sobat Skenda semua. Jadi kuncinya menurut saya selalu saya selalu bercerita refleksi dari diri saya sendiri. Refleksi dari diri saya sendiri. Background saya adalah seorang perawat yang tersesat di jalan yang benar, dalam pengadaan barang jasa. Saya tidak tersesat di jalan yang benar. Intinya itu adalah pertama tetap semangat, gitu ya. Kalau sudah semangat semesta pasti mendukung, gitu ya. Yang kedua tetap belajar. Karena apa? Kalau saya bilang kan, seorang filsuf bilang, René Descartes bilang, cogito ergo sum, manusia itu adalah makhluk berpikir. Keberadaan manusia itu dinilai kalau dia berpikir. Sehingga manusia itu harus selalu belajar dan belajar. Itu kunci kedua. Dan ketiga, harus kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena zaman sekarang semua orang punya banyak kemampuan yang hampir mirip. Ya, kalau cari orang, misalnya saya lulusan S3 hukum gitu, dokter hukum udah banyak sekarang, ya kan? Anda lulusan TI. Lulusan TI banyak juga. Banyak banget sekarang. Betul. Tapi bagaimana memberikan suatu diferensiasi kepada diri kita? Kenapa? Ketika semua yang sama, itu artinya sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, punya hal yang lebih baik dari orang lain, tetapi sama, orang nggak bakal melihat kita. Tetapi ketika kita punya hal yang berbeda, itu bisa jadi dilihat. Tentu bedanya hal yang lebih baik, yang positif ya, yang positif. Jadi disitulah dibutuhkan orang yang kreatif dan inovatif. Zaman sekarang itu degree itu tidak yang utama, tetapi kompetensi, nilai tambah dari orang itu yang akan memberikan mereka suatu privilege, suatu diferensiasi dari orang lain, sehingga mereka akan mendapat perlakuan yang berbeda. Disitulah Anda memberikan value kepada diri Anda. Jadi kuncinya adalah tetap semangat, tetap belajar, kreatif dan inovatif. Wah, luar biasa Sobat Skenda. Tetap semangat, tetap belajar, kreatif dan inovatif gitu ya. Dan Sobat Skenda yang tadi menarik nih Sobat Skenda, kalau kalian semua nih mau tersesatlah ke jalan yang benar gitu ya. Karena jangan tersesat ke jalan yang salah kan begitu ya Pak ya. Kalau memang sekalinya kan banyak nih Pak orang yang sekolahnya apa, akhirnya jadinya apa. Asalkan kalian ke jalan yang benar itu sebetulnya sah-sah saja ya Pak ya. Kalau saya bilang Anda nggak harus, kalau Anda sekolah berapa orang sih yang kita kenal teman-teman dokter nggak mesti jadi dokter. Iya betul. Sekolah itu menurut saya adalah merubah mindset orang, merubah cara pandang orang, merubah cara berpikir orang. Sehingga ketika mindset mereka berubah, cara pandang, cara berpikir orang berubah, disitulah mereka menemukan value nilai dalam dirinya. Luar biasa. Wah saya sangat dari tadi speechless sendiri nih Pak. Karena banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu baru yang bisa kita peroleh dari podcast pada siang hari ini gitu. Dan kepada Pak Dewo, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi untuk Sobat Skenda yang mungkin merasa belum puas gitu dengan pembahasan kita, bisa komen di bawah ini terus paksa lagi, ayo Pak Dewo datang lagi ke Skenda, siapa tahu Bapaknya bersedia gitu. Sekali saya undang lah ke Denpasar. Oh gitu, boleh Pak, boleh dengan senang hati. Oke, Pak Dewo mungkin podcast pada siang hari ini kita tutup. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Jika ada kesempatan mungkin bisa kita berkunjung, Bapak berkunjung lagi ke sini, bukan kita, atau saya yang berkunjung ke sana, atau kami yang berkunjung ke tempat Bapak. Jadi, gitu ya. Hari ini kan kita sebenarnya selain acara pagi hingga siang ini di Skenda ya, di transformasi pengadaan barang jasa di sektor pendidikan. Sebenarnya event hari ini adalah kami melakukan rakerda, rapat kerja daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia DPD Bali.
memang kita buat acara ini di Buleleng. Kembali kita ingin mencari inspirasi, mencari aura Buleleng ini. Jadi teman-teman kita habis ini nanti sore kita akan rakerda untuk untuk diskusi, untuk menyusun target-target kinerja kita di tahun ini. Semoga Sobat Skenda semua, apa yang dicita-citakan di tahun ini tercapai ya. Itu tadi kuncinya, tetap semangat. Belajar, kreatif, dan inovatif. Wah, luar biasa sekali Sobat Skenda, bisa di garis bawah itu ya Sobat Skenda. Jadi buat yang masih kayak nggak tahu jalan hidupnya mau dibawa kemana nih, mungkin bisa dicoba nih menonton podcast ini, langsung dapat pencerahan, saya jamin nih. Oke, sekali lagi Pak Dewa kita ucapkan terima kasih kepada Sobat Skenda juga yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jangan kapok ya Pak ya. Terima kasih. Oke Sobat Skenda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube SMK Negeri 2 Singaraja. Oke, Sobat Skenda, akhir kata saya Vina pamit undur diri. Pak Dewa juga pamit undur diri. Terima kasih Vina. Iya, oke. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.